Amma ba'du. Saudaraku, para alim ulama dan seluruh sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Mari kita berjuang, berusaha terus untuk meningkatkan amal dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala selalu. Di setiap keadaan, di setiap waktu. Terus kita harus berusaha terus dalam gerak-gerik dan tingkah laku kita sehari-hari, seluruhnya harus kita perhatikan apakah benar-benar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang-orang yang cuman beramal saja kepada Allah Subhanahu wa taala, misalnya bersedekah. Ada orang yang bersedekah tapi tidak mau masuk Islam. Ada orang yang bersedekah tapi amalnya dicampur dengan riya. Ada orang yang bersedekah tapi amalnya dicampur dengan kesyirikan. Ada yang bersedekah tapi nggak mau sholat, orang Islam tapi nggak mau sholat. Ini jangan sampai seperti ini. Walaupun amalnya banyak, walaupun sedekahnya ini banyak besar, karena sedekah tersebut bisa gugur pahalanya gara-gara tidak mau sholat, gara-gara berbuat syirik, gara-gara berbuat riya, gara-gara tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi amal tersebut bisa rusak. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Kahfi ayat 104. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a." Yaitu orang-orang yang sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia, sedangkan mereka mengira telah berbuat sebaik-baiknya. Jadi ada orang-orang yang sia-sia perbuatannya di dunia ini. Dia beramal sedekah tapi gugur semua pahalanya. Jadi ada orang-orang yang sia-sia perbuatannya di dalam kehidupan dunia, sedangkan mereka mengira telah berbuat sebaik-baiknya. Ini jangan sampai kita seperti ini. Jangan sampai amal kita ini sia-sia. Kita kira amal ini diterima tapi gugur semua. Jangan sampai seperti itu. Dan bahkan kita harus berusaha mengikuti contoh dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, supaya amal kita ini tidak sia-sia, supaya amal ini tidak sampai rusak. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan suatu amal yang tidak ada contohnya dari kami, maka amal itu tertolak. Ini kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mari kita berusaha betul-betul memperbaiki bagaimana caranya supaya keislaman kita semakin sempurna, semakin baik. Mari kita berusaha mendekatkan diri kepada Allah dengan caranya Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan cara kita, tapi dengan caranya Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berusaha menjauhi segala perbuatan keji, perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita perhatikan sholat, karena orang yang tidak sholat juga bisa menggugurkan amalnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man taraka sholatal ashri habita amaluhu." Barang siapa yang meninggalkan sholat asarnya saja, maka akan menggugurkan amal-amalnya yang lainnya. Jadi ini supaya kita perhatikan, jangan sampai amal kita rusak, gugur karena tidak mau sholat. Ini perlu diperhatikan. Apa saja yang bisa menggugurkan amal itu perlu kita perhatikan. Apa saja yang bisa merusak
Amal kita itu perlu kita perhatikan supaya kita betul-betul diterima oleh Allah amal kita ini. Jadi kita harus betul-betul memperhatikan apa saja yang membuat amal itu gugur, apa saja yang membuat amal kita rusak. Ini harus kita perhatikan. Kalau urusan dunia kita sering perhatian. Kalau sawah kita rusak, tidak bisa subur, tidak ada hasilnya, kita perhatikan apa sebabnya, kita cari. Tapi kalau urusan akhirat, kadang-kadang kita seenaknya saja. Kadang-kadang kita beramal seenaknya saja. Supaya kita lebih perhatikan, jangan sampai amal kita ini sia-sia. Kita merasa kita sudah berbuat baik, padahal perbuatan itu sia-sia. Jangan sampai seperti itu. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. Dan laksanakanlah salat dan tunaikanlah zakat dan segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu, kamu akan mendapatkan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungguh Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Kita berbuat baik, semua kebaikan itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang kalau sudah berusaha, betul-betul berusaha semaksimalnya untuk berbuat kebaikan, insya Allah semua langkahnya akan di jalan yang benar. Insya Allah semua langkahnya akan menuju kebaikan. Jadi kalau orang itu pikirannya tidak ngerti Islam, kurang mengerti Islam, kurang mengerti agama, apa saja yang dia miliki bisa membuat dosa. Apa saja yang dia kuasai, yang dia miliki bisa menyebabkan dosa. Misalnya punya HP itu nanti untuk maksiat, untuk yang tidak benar, untuk kesesatan, untuk perbuatan dosa, untuk perbuatan-perbuatan keji. Misalnya punya minyak wangi pun, minyak wangi itu bisa dibuat kesesatan, bisa dibuat kepercayaan seperti syirik-syirik, seperti keris-keris dikasih minyak wangi, dianggap bisa berkhasiat macam-macam. Minyak wangi ini sunnahnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau digunakan untuk sholat, kebaikan-kebaikan, semua ini mendatangkan pahala. Tapi bisa digunakan untuk maksiat, bisa digunakan untuk kesesatan. Jadi orang kalau kuat keislamannya, agamanya kuat, semua yang dia miliki akan menjadikan kebaikan dan mendapatkan pahala. Hartanya juga bisa digunakan di jalan Allah, bisa digunakan untuk beramal. Punya jabatannya bisa digunakan untuk beramal, bisa digunakan untuk berbuat baik. Punya pangkat, punya kesehatan pun, sehatnya digunakan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kakinya, tangannya, badannya, telinganya, sekujur badannya, hartanya, semuanya bakal digunakan di jalan yang baik dan mendapatkan pahala dan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau mereka betul-betul di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini orang yang beruntung. Dunia ini sebentar. Kita di dunia ini bakal mati. Kita di dunia ini bakal kembali. Dunia ini bakal kita tinggalkan. Sudah berapa banyak orang-orang yang meninggalkan kita? Coba kita renungkan, kita pikirkan. Sudah berapa banyak orang-orang yang mati, meninggalkan kita? Coba kita renungkan. Masa kita mau hidup abadi di dunia ini? Nggak mungkin. Sudah berapa banyak orang kaya yang mati? Sudah berapa banyak pejabat yang mati? Sudah berapa banyak raja, presiden pun yang mati? Sudah berapa banyak? Tak terhitung. Orang-orang pangkat, orang apa saja yang sehat pun berapa banyak yang mati. Jadi kalau tujuan kita ke dunia ini, kita menyesal, kita bakal sengsara.
Jadi kita harus memikirkan tujuan kita ke akhirat. Tujuan kita supaya selamat dari siksanya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kita harus berusaha dengan semaksimalnya untuk bertakwa kepada Allah, dengan berusaha mengerjakan semua perintah-perintahnya dan menjauhi semua yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kiranya sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا